Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Srianti dengan NIM G0024-101 dari kelompok A8. Baik, untuk video yang kedua, itu melanjutkan dari laporan praktikum yang sebelumnya. Ini untuk laporan praktikum yang kedua dengan kasus Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, nah terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy itu merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini tuh membuat khawatir ada yang tidak normal pada sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan juga gerakan pencernaan saat dia lagi makan. Oke, gue mulai dari traktus digestivus superior, mulai dari mulut terlebih dahulu ya. Jadi, kavitas oris atau mulut itu adalah bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan dan berguna untuk proses bumbunya. Nah, rongga mulut ini tuh dilapisi dengan mukosa oral, yaitu tunika mukosa oris yang ditutupi oleh epitel squamous berlapis. Nah, mungkin dari batas-batasnya dulu ya. Jadi batas-batas dari cavitas oris sendiri itu dari anterior itu ada rima oris atau fissure oralis, yaitu celah yang dibentuk oleh labium superius et inferius uh, oris. Jadi rima oris itu yang bagian sebelah ini, rima oris. Nah, next di bagian posterior itu ada ischium falcicum atau oropharyngeum. Kalau itu dia ischium falcicum itu daerah sekitar sini. Nah, kalau yang bagian superior itu adalah palatum burung di sebelah anterior dan juga palatum mole atau velum palatum di sebelah posterior. Nah, ini palatum burung dan ini palatum burung, ini palatum mole. Nah, kalau bagian inferior itu ada di diafragma oris atau diafragma muscularum dan juga lingua, dan pada bagian lateral ada corpus adiposum buccae, processus alveolaris mandibula et maxilla. Nah, kavitas oris itu dibagi menjadi dua oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxilla et mandibula. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada vestibulum oris yang bagian sini dan musculus genio, maaf bukan musculus ini, dan cavitas oris propria. Nah, itu membuka keluar melalui rima oris yang ini, membuka ke orofaring melalui ischimus oropharyngealis. Nah, ischimus pharyngealis itu setinggi FC2. Lanjut ke bagian palatum. Nah, pada bagian palatum burung itu ada bagian dibagi dua bagian, yaitu pada 2/3 anteriornya ada processus palatinus osis maxillaris, dan pada bagian 1/3 posterior itu ada lamina horizontalis osis palatini. Nah, di palatum itu ada 5 muskulus, yaitu ada yang pertama ada musculus tensor veli palatini yang ini. Lalu ada musculus levator veli palatini, terus levator muscle, terus musculus pharyngeus palatino, musculus palatopharyngeus, dan yang terakhir ada musculus palatoglossus. Nah, mungkin itu yang pada bagian palatum. Next ke lingua. Jadi lingua itu pada dorsal lingua itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian presulcalis lingua dan juga bagian postsulcalis lingua. Untuk bagian postsulcalis itu dia mulai dari sini, dari sini, dari sini.
Sedangkan untuk presulkalis itu dia bagian di sini. Nah, mungkin aku akan lebih sedikit menjelaskan pada bagian presulkalis ya. Jadi presulkalis ligma itu sendiri di bagian 2/3 anterior dalam rongga mulut dan berada di anterior dari sulcus terminalis. Nah, sulcus terminalis itu yang ini. Ini itu sulcus terminalis. Nah, sulcus terminalis itu sendiri adalah antara corpus dan juga radix. Nah, di tengah dari sulcus terminalis ini itu ada foramen caecum yang dulunya atau obliterasi dari ductus thyroglossus. Nah, pada bagian presulkalis tadi itu terdapat beberapa papila, yaitu yang pertama ada papilla filiformis yang ini. Nah, papilla filiformis ini tuh merupakan papila yang paling kecil dan juga paling banyak jumlahnya. Itu berupa tonjolan yang berbentuk kerucut dan juga menutupi 2/3 dari permukaan atas anterior lingua. Papila ini tuh mengandung syaraf eferen yang peka terhadap nyeri. Nah, papila ini juga dilengkapi dengan kornifikasi. Dan dia adalah satu-satunya yang dilengkapi kornifikasi dari 4 lingua yang berada di presulkalis lingua ini. Selanjutnya ada papilla fungiformis. Ini. Nah, papila ini tuh memiliki ujung seperti kepala yang membulat berwarna merah dan biasanya tuh mengandung colliculus gustatorius. Nah, papila ini tuh tersebar pada apex dan juga margo lingua yang berukuran lebih besar daripada papila filiformis. Yang ketiga ada papila palatae. Nah, untuk papila palatae ini adalah papila yang terbesar dari 4 papila yang ada di sini. Itu dia berjumlah paling sedikit, yaitu hanya sekitar 8 sampai 12 dan tersusun dalam deretan V, yaitu di sulcus terminalis di sini. Nah, papila ini tuh mengandung colliculus gustatorius dan juga kelenjar pelecap. Yang terakhir itu ada papila foliata ini. Nah, papila ini tuh merupakan pelipatan linear pada mukosa pada margo lingua yang dekat dengan sulcus terminalis juga. Oke, jadi dari keempat lingua ini tuh tiga, yaitu papila falatae, papila fungiformis, dan juga papila foliata itu memiliki colliculus gustatorius kecuali fungiformis. Sedangkan hanya fungiformisnya yang memiliki uh, kornifikasi gitu. Oke, lanjut ke muskulus. Muskulus yang ada di lingua. Nah, muskulus di lingua itu ada muskulus ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, untuk semua muskulus itu tuh diinervasi oleh nervus hipoglossus, kecuali pada muskulus nih, palatoglossus yang ini. Palatoglossus. Nah, yang inervasinya tuh oleh ramus pariegalis dari nervus vagus. Nah, yang pertama itu ada musculus extrinsik. Musculus extrinsik itu ada GHSP, gampangnya untuk mengingat, itu ya ada G, yang pertama ada musculus genioglossus yang ini. Nih, lalu ada GH hyoglossus, S styloglossus, dan P palatoglossus. Nah, itu untuk musculus ekstrinsiknya. Next, untuk musculus intrinsik. Nah, untuk musculus intrinsik itu ada 4 juga. Gampang mengingatnya itu LLTV. Jadi yang pertama ada musculus longitudinal superior ini. Lalu ada longitudinal inferior, ada transversus lingua, sama vertikal lingua. Nah, ini bagian intrinsik, sedangkan yang ini bagian ekstrinsik.
yang ada di muskulus pada 5. Lanjut ke bagian orofaring. Nah, untuk orofaring, secara umum, faring itu dibagi menjadi 3, yaitu ada nasofaring, yang ini, terus ada orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, orofaring yang disebut juga sebagai mesofaring itu membentang setinggi vertebrae cervical 2 sampai vertebrae cervical 3 atau setinggi palatum mole di bagian kranial hingga margo superior epiglottis di bagian caudal. Nah, orofaring itu berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Oke, lanjut ke esophagus. Untuk esophagus itu adalah tabung berdinding otot yang dapat yang dapat kolaps atau menyempit, yaitu lebarnya sekitar 20 mm, panjangnya sepanjang 10 inch atau 25 cm, dan menghubungkan parings dan juga dengan gaster. Nah, sebagian besar dari esophagus itu terletak di dalam kavitas torakis. Esophagus sendiri itu bersama dengan truncus vagatis inferior dan posterior itu masuk ke dalam abdomen melalui lubang yang terdapat pada crus dextrum diafragma yang disebut dengan hiatus esophagus setinggi vertebral torakal 10. Nah, esophagus sendiri itu terbagi menjadi 3 pars, yaitu pars cervical, yaitu di setinggi FC 6 sampai FT1, lalu ada pars thoracalis, yaitu vertebra torakal 1 sampai vertebra torakal 10, gitu. Torakal 1 sampai torakal 10. Lalu yang ketiga itu ada pars abdominalis, yaitu FTH 11 bagian sini. Nah, di esophagus itu juga ada angustia-angustia. Ada 3 angustia, yaitu yang pertama ada angustia superior di area sini. Nah, angustia superior ini tuh setinggi vertebra cervical 6. Dia tuh penyempitan pada musculus cricopharyngeus dan juga cartilago cricoidea. Yang kedua ada angustia media. Nah, angustia media ini tuh setinggi vertebra torakal 4 sampai 5, 4 atau 5. Nah, dia tuh penyempitan di antara arcus aorta dan juga arcus aorta dan bronchus varius dexter yang menyilang. Lalu ada angustia inferior yang ini. Kurang atas, benar. Angustia inferior yang ini. Nah, angustia inferior itu setinggi vertebra torakal 10. Nah, dia tuh penyempitan saat melalui hiatus esophagus. Oke, lanjut ke gaster. Nah, gaster atau lambung itu adalah organ tracus digestivus superior yang terletak di intraperitoneal di perut atas. Nah, pada anatomi superficial, gaster itu menempati regio epigastrika, terus umbilicalis, dan juga hipokondriaka sinistra. Bentuk gaster sendiri itu dapat bervariasi tergantung dari isi, fase pernapasan, dan juga posisi tubuh seseorang. Nah, gaster itu memiliki beberapa peranan dalam sistem pencernaan, yaitu diantaranya ada yang pertama dia sebagai menyimpan makanan, lalu yang kedua menyampur makanan secara mekanik dan juga kimiawi dengan bantuan enzim dan juga asam lambung yang membentuk kimus yang bertujuan untuk semi liquid, dan juga untuk mengatur kecepatan pengiriman kimus ke intestinum tenu sehingga pencernaan dan absorpsi yang efisien itu dapat berlangsung. Nah, di gaster itu ada 4
empat bagian atau empat parts utama, yaitu ada yang pertama ada pars kardiaka di sini. Nah, untuk pars kardiaka itu adalah pintu masuk gaster di bagian atas gaster, sebelah kanannya fundus. Makanan masuk dari esofagus yang ada di kranialnya. Pars kardiaka itu mengelilingi orificium kardiaka, yaitu superior opening. Pada posisi anatomis, orificium kardiaka itu terletak pada sebelah posterior cartilago costalis 6. Nah, yang bagian yang kedua itu ada fundus gastricus yang di sini. Nah, fundus gastricus sendiri adalah ujung buntu dari bagian atas gaster yang melebar. Fundus gastricus ini tuh dapat melebar akibat gaster tuh terisi oleh makanan, gas, cairan, ataupun kombinasi dari ketiganya. Nah, di antara esofagus dan juga fundus gastricum itu terdapat sebuah cekungan yang disebut sebagai incisura cardiaca di sini. Nah, pada posisi anatomis, fundus itu terletak pada sebelah posterior cartilago costalis 6, linea midclavicularis sinistra. Lanjut, itu ada corpus gastricum. Nah, ini adalah bagian yang paling besar. Nah, corpus sendiri adalah bagian lambung terbesar di antara fundus dan juga antrum piloricum. Nah, gaster itu membentang dari orificium cardiaca hingga incisura angularis. Yang ini incisura angularis. Yaitu lekukan pada bagian caudal curvatura minor. Lanjut, itu ada pars pilorica. Oh iya, yang bagian sini, pilorica. Nah, pilorica ini sendiri itu adalah pintu keluar lambung ke duodenum yang berbentuk seperti corong. Nah, pas pilorica gaster itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada antrum piloricum. Nah, yaitu adalah bagian dari pars pilorica yang lebih besar, yaitu tempat paling sering terjadinya infeksi gaster akibat dari bakteri Helicobacter pylori. Bagian yang kedua itu ada kanalis piloricum yang ini. Nah, kanalis piloricum ini adalah bagian dari pars pilorica yang lebih sempit dan terletak pada planum transpiloricum. Pada akhir kanalis piloricum itu terdapat musculus pincer pylori sehingga kanalis piloricum itu menjadi sempit. Ini belum. Nah, ciri-ciri lain dari gaster sendiri itu memiliki kurvatura-kurvatura. Yang pertama ada kurvatura gastrika atau ventriculi major yang merupakan suatu perlekatan ligamentum gastrosphrenicum atau gastroliane dan juga omentum majus. Yang kedua ada kurvatura gastrika atau ventriculi minor yang merupakan suatu perlekatan antara untuk omentum minus. Nah, dia juga ada incisura, ada dua incisura, yaitu ada incisura kardiaka dan juga incisura angularis. Nah, untuk incisura kardiaka, yaitu yang membentuk sudut superior, ini kan, dia membentuk sudut superior saat esofagus itu memasuki gaster. Dan juga ada incisura angularis, yaitu takik pada kurvatura gastrika atau ventriculi minor. Lanjut ke supply arteri dari gaster, itu yang pertama ada arteri gastrika sinistra. Nah, dari trunkus coleacus. Yang kedua ada arteri gastrika dextra dari hepatica propria. Lalu ada arteri gastromentalis dextra dari arteria gastroduodenalis. Yang keempat ada arteri gastromentalis sinistra dari arteria splenica. Dan terakhir ada arteri gastrika posterior dari arteria splenica yang tidak selalu dapat ditemukan.
Oke, mungkin itu untuk anatomi-anatomi dari traktus digestivus superior. Lanjut ke konvensasi sphincter dan juga gerakan pencernaan saat makan. Nah, konvensasi sphincter dan juga gerakan pencernaan itu tuh adalah dua aspek penting yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Untuk sphincter sendiri, sphincter itu adalah otot melingkar yang mengontrol aliran makanan dari cairan di dalam saluran pencernaan. Terdapat beberapa sphincter utama dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama ada sphincter esophagus bagian bawah atau lower esophageal sphincter, atau yang sering disebut juga sebagai LES. Nah, les ini itu berfungsi untuk mengontrol makanan dari esofagus ke dalam lambung. Jadi ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung, ketika makanan akan masuk ke dalam lambung, itu lesnya itu akan membuka untuk memberikan jalan makanan untuk makan ke lambung. Nah, sedangkan ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung, les ini akan menutup untuk mencegah agar asam lambung itu dapat naik ke dalam esofagus. Karena jika sampai asam lambung naik ke dalam esofagus, itu akan menyebabkan iritasi yang disebut sebagai GERD. Nah, fungsinya juga mencegah reflux asam lambung. Yang kedua, itu ada upper esophageal sphincter atau UES atau UES yang ini. Nah, itu berfungsi untuk mencegah makanan dan juga cairan yang ditelan itu kembali naik ke dalam kerongkongan. Jadi ketika tidak ada makanan yang masuk, UES itu bakalan tertutup sehingga menghindari kemungkinan terjadinya reflux. Dan juga, jadi ketika saat menelan, UES itu akan terbuka untuk memungkinkan bolus makanan atau cairan itu akan masuk ke dalam esofagus. Setelah cairan masuk atau makanan masuk, itu tuh UES akan menutup kembali untuk mencegah makanan atau cairan itu masuk kembali ke dalam tenggorokan. Selain sphincter yang terdapat pada esofagus, ada juga sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus sendiri itu sphincter pylorus itu berfungsi untuk mengontrol aliran makanan dari lambung ke dalam usus halus dan juga memastikan bahwa makanan itu dapat dicerna dengan baik sebelum masuk ke dalam usus. Nah, selain sphincter esophagus dan juga sphincter pylorus, sebenarnya ada lagi yaitu sphincter anal yang digunakan untuk mengontrol penggunaan tinja dari rektum dan juga memastikan bahwa pengeluaran tinja itu terjadi pada waktu yang tepat. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut ini pada laporan praktikum yang ketiga. Nah, fungsi kompensasi sendiri, kompensasi sphincter itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan juga mencegah gangguan pada proses pencernaan. Nah, sedangkan untuk gerakan pencernaan sendiri itu adalah gerakan kontraksi otot yang terjadi di sepanjang saluran pencernaan untuk memindahkan makanan dari mulut hingga anus. Proses ini tuh dikenal sebagai gerakan peristaltik. Itu dimulai dari yang pertama yaitu disebut sebagai mastikasi. Nah, mastikasi sendiri ini adalah proses pengunyah makanan di dalam mulut untuk memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu dilanjut untuk swallowing atau menelan. Jadi menelan makanan yang telah dikunyah itu ditelan dan juga bergerak melalui esofagus menuju lambung. Lanjut ada peristaltik lambung. Jadi lambung itu akan melakukan kontraksi untuk mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim pencernaan, membentuk cime atau campuran semi cair. Selanjutnya ada pengosongan lambung. Nah, cime itu kemudian dipindahkan ke usus halus melalui sphincter pylorus. Nah, yang selanjutnya itu ada gerakan di usus halus. Jadi usus halus itu melakukan gerakan peristaltik juga untuk mendorong cim itu lebih jauh ke dalam sistem pencernaan di mana nutrisinya tuh diserap.
Oke, mungkin hanya itu untuk laporan praktikum kasus kedua. Terima kasih.